tidak pernah sekolah partai dimanapun, tiba-tiba dijadikan ketua umum partai politik. Kita akan melihat seperti apa Kaisang tanpa kekuasaan bapaknya sebagai presiden. Tapi seharusnya dia mempunyai etika untuk mempunyai bela rasa, empati terhadap rakyat yang sudah dilukai oleh keluarga itu. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind di Main TV yang bukan main. Sahabat Main TV, saya sebetulnya agak geram ini dengan tingkah laku bocil ini, bocah kecil yang kebetulan anak presiden, yang kebetulan ketua umum partai. Namanya Kaisang Pangarep. Ini kelakuannya memang tengil sih. Tengilnya memang ya maunya lucu-lucuan begitu, tapi dia tidak sadar bahwa itu melukai rasa keadilan, rasa kemarahan masyarakat gitu. Ini terkait dengan ketengilan Kaisang pada saat di Tangerang itu sedang membagi-bagikan sesuatu ke masyarakat, lalu memakai baju belakangnya Putra Mulyono gitu. Nah, ini seolah-olah ngeledek masyarakat gitu loh. Jadi seolah-olah Mulyono itu ya menantang kita lah gitu. Padahal kita tahu mengapa rakyat atau netizen itu menyebut Pak Jokowi dengan Mulyono. Itu karena ada akumulasi kemarahan, kegeraman karena sikap Pak Jokowi yang merusak demokrasi, yang membangun dinasti politik, yang merusak semangat reformasi. Dan membuat kebijakan-kebijakan yang aneh-aneh, keberpihakan dalam kontestasi pilpres yang terlalu berlebihan melalui politik gentong babi dan sebagainya, memaksakan diri anaknya sulung yang tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas, bahkan usia pun tidak mencukupi, dipaksakan akhirnya bermanuver lewat Paman Usman di MK. Akhirnya muncullah keputusan masih ada indikasi bermanuver juga di Mahkamah Agung. Anaknya bungsu yang belum cukup umur itu dipaksakan untuk bisa masuk dalam kontestasi gubernur atau wakil gubernur. Akhirnya aturan KPU dirubah yang seharusnya umur 30 pada saat penetapan calon, tapi diganti lagi menjadi umur 30 pada saat pelantikan. Marah kita. Tapi lebih marah lagi pada saat ada putusan MK nomor 60 dan 70 di mana MK menganulir keputusan MA dan tetap bahwa Undang-Undang Pilkada harus berlaku, bahwa umur 30 itu namanya calon juga berdasarkan penetapan. Itu dicoba diakali, dicoba dibegal dengan cara merevisi Undang-Undang Pilkada. Bekerja sama dengan kelompok-kelompok tertentu di DPR, itu diakal-akalin lagi seolah-olah putusan MK akan dianulir. Rakyat marah. Marah semarah-marahnya sehingga kita tanggal 20 Agustus ada demonstrasi yang luar biasa besar karena itu trigger dari kemarahan yang terakumulasi sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan, akhirnya menumpuk, ada trigger, bergerak, dan akhirnya kedaulatan dan kekuatan rakyat menang. Ambisi untuk mengamputasi putusan MK nomor 60 dan 70 gagal total. Revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan. Maka ini akhirnya orang menyebut Mulyono. Mulyono itu adalah nama kecil seorang Jokowi yang katanya sakit-sakitan kemudian dirubah menjadi Joko Widodo. Itu cerita yang beredar.
Sebutan Mulyono itu adalah sebutan kegeraman rakyat sebetulnya. Makanya kemarin di pasar, didatang dipanggil-panggil Mulyono. Di Gelora Bung Karno turun menyalami pemain timnas sepak bola Indonesia. Wow, teriak-teriakan Mulyono, Mulyono bergaung kemana-mana. Ini bentuk kegeraman. Nah, sekarang oleh anak bungsunya itu dibuat ajaran kita hancur lebur karena ketamakan orang yang bernama Mulyono. Itu kemarin tuh. Tapi sekarang justru oleh Kaisang dibuat cengengesan, dibuat guyonan dengan gaya tengilnya seperti itu. Ya sebetulnya kita maklum lah ya. Belum usia 30 tahun, anak ini ya barang mentah kemudian dikarbit supaya matang. Orang yang tidak mempunyai pengalaman politik, tidak pernah menjadi apa-apa, tidak pernah sekolah partai dimanapun, tiba-tiba dijadikan ketua umum partai politik. Jadinya seperti ini. Ideologi PSI sebagai ideologi anak muda yang mempunyai daya subversif untuk memperbaiki semua keadaan jadi rusak. Karena sekarang PSI ini ulang kali, bukan sekali dua kali naikin pesawat yang sama, dan orang yang mempunyai pesawat itu tidak mungkin tidak mempunyai kepentingan dengan meminjamkan pesawat. Jangan bodohi rakyat, jangan lecehkan akal sehat kita, jangan perkosa kewarasan rakyat Indonesia dengan kalimat nebeng. Nebeng itu berarti yang punya ikut. Yang menurut Ketua KPK yang ikut hanya 4 orang, 1 Kaisang dan istrinya, kakaknya istrinya Kaisang, dan ajudannya Kaisang. Versinya PSI lain lagi, tapi saya tidak tahu kenapa saya lebih percaya dengan versinya KPK daripada versinya PSI. Itu yang saya lakukan. Jadi ini protes saya terhadap gaya tengil dari Kaisang yang seolah-olah menantang netizen Indonesia, meledek, wow, putra Mulyono. Oh iya nggak apa-apa sih, memang dia anak Mulyono. Kaisang, kalau dia mempunyai kematangan sikap, tidak akan mempunyai sikap tengil dengan melawan putra Mulyono, seolah itu lucu, seolah itu gagah. Padahal sebetulnya tidak muda-muda amat, hampir 30 tahun sebetulnya. Anak saya belum 30 tahun aja jauh lebih punya kewarasan dan kematangan sikap untuk tetap berperilaku sesuai dengan etika dan moral. Etika dan moral itu berlaku universal. Bukan hanya etnis Jawa, etnis Batak, Sunda, etnis Dayak, etnis Bugis, tidak. Etika dan moral itu berlaku secara universal. Dan kelihatannya memang Kaisang ini sedang
mengindap stunting moral dan etika, sehingga apapun yang dilakukan seenak udelnya saja. Seperti apa sikapnya kalau dia tidak mempunyai privilege lagi. Kita tunggu saja. Terima kasih sahabat Main TV, Anda telah mengikuti opini saya terkait dengan ketengilan Kaisang. Ini bukan saya lakukan dengan nada marah, tapi saya melakukan dengan nada yang objektif realita bahwa hal seperti ini selanjutnya tidak dilakukan oleh siapapun, apalagi anak yang mempunyai privilege sebagai keluarga presiden. Baik, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.